Jika kalian suka permainan catur yang dingin dan membosankan, mungkin channel ini tidak cocok untuk kalian. Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Semoga semuanya sehat selalu. Seperti biasa, kami selalu mencari partai-partai istimewa untuk kita bahas bersama-sama, termasuk dari zaman dahulu. Dan kali ini, kami menemukan sebuah partai luar biasa dari Eropa Timur. Kami yakin partai ini sangat layak kami angkat, yaitu pertemuan antara dua pencatur papan atas Cekoslovakia, yaitu Jiří Lestinský melawan Ludek Bachmann. Sekedar informasi, Jiří Lestinský punya peak elo rating atau angka elo tertinggi sepanjang karirnya 2487, sedangkan Ludek Bachmann di angka 2520. Selain itu, keduanya telah menyabet gelar Grandmaster. Partai istimewa ini terjadi pada tanggal 9 Juni 1968 di ajang Czechoslovak Championship atau kejuaraan Cekoslovakia 1968, tepatnya di babak ke-14. Kami yakin kita juga akan dibuat terkagum-kagum dengan rangkaian langkah-langkah dalam permainan ini. Jadi ikuti sampai selesai, siapkan fokus, bersiaplah tercengang, dan mari kita mulai. Pada permainan kali ini, Jiří Lestinský memegang buah putih dan Ludek Bachmann memegang buah hitam. Putih memulai permainan dengan pion E4 dan dijawab hitam dengan pion E5. Jiří Lestinský kemudian mengembangkan kuda ke petak F3. Ludek Bachmann memberi jawaban pion E6. Ini adalah Sicilian Defense, French Variation atau pertahanan Sisilia variasi Prancis. Putih kemudian mendorong pion D4 menantang pertukaran di awal laga. Sepertinya permainan ini akan berjalan agresif. Ludek Bachmann menerima tawaran pion kali pion. Jiří Lestinský lalu memukul kembali pion tersebut dengan menggunakan kuda. Hitam pion A6, seperti biasa untuk menjaga petak B6 dari pendudukan perwira lawan. Putih mengeluarkan gajah petak terang ke D3 sekaligus sebagai persiapan rokade bagi rajanya. Hitam menjawab dengan gajah gelap ke C5 sambil memberi ancaman pada kuda. Lestinský memundurkan kudanya ke petak B3 dan berbalik menyerang gajah. Ludek Bachmann memundurkan gajahnya ke petak A7 agar tetap berada di jalur serang diagonal ini. Di langkah ke-7, Jiří Lestinský melakukan rokade sayap raja. Jawaban dari hitam adalah pengembangan kuda ke petak C6. Putih menggeser rajanya ke petak H1. Tentu untuk menghindari jalur diagonal yang telah terjaga oleh gajah milik hitam ini. Hitam kuda G ke E7 juga sebagai persiapan rokade. Putih lalu mendorong pion F4. Ini adalah indikator awal akan terjadinya pertempuran sengit di sayap raja. Dan hitam melanjutkan rencana rokade sayap raja di langkah ke-9. Putih terus mendorong pionnya ke E5. Dan dijawab hitam dengan pion F6 menawarkan pertukaran. Jiří Lestinský menerima tawaran pion kali pion dan dijawab oleh Ludek Bachmann dengan benteng kali pion. Putih mengeluarkan kuda ke D2. Hitam kuda D5 menambah tekanan pada pion F4. Putih kuda E4 menyerang benteng. Ludek Bachmann memundurkan bentengnya kembali ke petak F8. Jiří Lestinský kemudian mendorong pion ke F5. Sekilas ini adalah pengorbanan pion, tapi terlihat jelas bahwa langkah ini justru membuka jalur serangan diagonal dari gajah petak gelap milik Lestinský. Di posisi ini, Engine menyarankan hitam menawarkan pertukaran perwira dengan kuda atau gajah ke E3. Tapi hitam mengambil langkah lain, yaitu pion H6. Yang menurut Engine adalah langkah tidak akurat dan membuat putih unggul. Ini pula yang nantinya akan dimanfaatkan dengan gemilang oleh Jiří Lestinský. Putih pun melakukan langkah pengorbanan perwira, yaitu gajah kali pion H6, dan itu memang adalah langkah terbaik menurut Engine. Hitam menerima pengorbanan pion kali gajah. Dalam posisi yang semakin unggul, putih pun merangkai sejumlah aksi maut. Dia mengawali dengan menteri G4 skak. Hitam yang makin terdesak menyelamatkan rajanya ke petak H8. Jiří Lestinský terus merangsekkan menterinya ke petak G6. Kita semua tentu sepakat bahwa putih benar-benar di atas angin. Tapi yang menarik adalah bagaimana Jiří Lestinský menutup permainan ini dengan indah.
Jawaban hitam di langkah ke-17 ini adalah meluncurkan gajah ke E3. Tentu saja, ini adalah gerakan antisipasi untuk menjaga pion H3 yang terisolir. Putih mendorong pion F6. Bisakah sahabat-sahabat menerka apa jawaban terbaik dari hitam di posisi ini? Ya, benar. Menurut engine, jawaban terbaik hitam adalah kuda kali pion F6. Walaupun itu juga tetap membuat putih unggul, tapi setidaknya permainan akan berlangsung lebih lama. Selain langkah tersebut, semuanya akan menggiring pada kekalahan yang lebih cepat bagi hitam. Di partai aslinya, hitam memilih menggeser benteng ke G8. Dan ini adalah skakmat dalam 3 langkah. Kita sampai di segmen kuis. Bisakah sahabat-sahabat menebak apa langkah terbaik dari putih di titik ini? Seperti biasa, kami memberi waktu beberapa detik untuk berpikir atau pause video ini sejenak jika memang dirasa perlu. Oke, terima kasih dan selamat bagi yang tebakannya benar. Jiří Lestinský membuat pengorbanan spektakuler, yaitu Menteri H7 Skak. Dan jawaban dari hitam adalah dia menyerah. Karena tahu bahwa lonceng kematian bagi rajanya telah berdentang dan terdengar semakin dekat. Kami yakin ada sahabat-sahabat yang tahu kenapa hitam menyerah, tapi tidak ada salahnya untuk kita bahas bersama. Jika permainan dilanjutkan, maka tidak ada pilihan bagi Raja Hitam selain memukul menteri. Dan ini langkah kuncinya. Putih melanjutkan dengan kuda G5 double skak bersama gajah. Tak ada pilihan bagi Raja Hitam selain bergeser ke petak sudut H8. Dan kita semua pasti tahu lanjutannya, yaitu kuda F7 skakmat. Menteri Hitam terserang, tapi tentu itu tidak ada gunanya, karena sang raja telah terkapar secara mengenaskan di sudut kehidupan. Benar-benar permainan yang memikat dan penyelesaian yang mengagumkan dari seorang master asal Cekoslovakia, Jiří Lestinský. Yang bahkan seorang Ludek Pahman yang juga kelak berhasil menjadi Grandmaster harus menelan kekalahan yang begitu memilukan. Jika sahabat-sahabat ingin diskusi tentang kemungkinan langkah tertentu, kami mohon untuk menyertakan pula angka menit dan detik agar kami tidak gagal paham serta bisa berusaha menjawab dengan baik. Demikianlah video singkat kali ini. Semoga sahabat-sahabat semua puas dengan permainan yang luar biasa ini. Dan semoga pula bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Kami atas nama segenap kru channel Wong Catur memohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doa agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.